Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana dari kelas 2D dengan NIM 123101006 Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pendidikan beserta solusi yang mungkin terjadi. Ada beberapa permasalahan seperti akses yang tidak merata. Permasalahannya yaitu akses terhadap pendidikan yang merata masih menjadi tantangan besar di banyak negara, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan miskin. Faktor-faktor seperti jarak yang jauh, infrastruktur yang buruk, biaya pendidikan yang tinggi, serta budaya dan tradisi lokal seringkali menjadi hambatan utama bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan. Ada beberapa solusi, yaitu pembangunan infrastruktur, membangun lebih banyak sekolah di daerah pedesaan dan terpencil, memperbaiki fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk memudahkan akses ke sekolah. Ada juga subsidi biaya pendidikan, yaitu memberikan bantuan keuangan atau subsidi bagi keluarga yang kurang mampu agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan dan memberikan bantuan untuk membeli buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Permasalahan kedua yaitu kualitas pengajaran yang rendah. Kurangnya kualitas pengajaran dapat menghambat kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh kekurangannya pelatih bagi guru dan juga kurangnya fasilitas pendukung dan metode pengajaran yang tidak efektif. Solusinya yaitu memberikan pelatihan yang lebih baik bagi guru dalam hal metode pengajaran yang inovatif, manajemen kelas, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Mendorong partisipasi guru dalam program pengembangan profesional secara berkala, dan peningkatan fasilitas pendidikan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan yang modern, dan memastikan ketersediaan bahan ajar yang berkualitas dan relevan dengan kurikulum yang ada. Permasalahan yang ketiga yaitu kurikulum yang tidak relevan. Permasalahannya yaitu kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Hal ini juga dapat mengakibatkan rendahnya minat siswa terhadap pelajaran yang diajarkan. Solusinya yaitu pembaruan kurikulum, memperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pasar kerja. Dan juga dapat memasukkan mata pelajaran dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta teknologi informasi, keterampilan digital, kewirausahaan, dan pemecahan masalah yang ada. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan yang keempat nih, yaitu keterlibatan masyarakat yang rendah. Kurangnya orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan dalam mengurangi efektivitas sistem pendidikan. Orang tua yang terlihat aktif dalam pendidikan anak-anaknya cenderung memiliki hasil akademik yang lebih baik. Solusinya yaitu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di lingkungan mereka masing-masing, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan di tingkat lokal dan nasional. Dan keterlibatan orang tua juga penting, mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua guru, kegiatan sukarela, dan proyek pendidikan komunitas lainnya. Lalu yaitu permasalahan yang kelima yang sering terjadi yaitu kesenjangan gender. Masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan, terutama di negara-negara yang berkembang. Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam hal akses dukungan dan pilihan pendidikan. Salah satu solusi dalam permasalahan ini yaitu memberikan akses yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan yang ada, menyediakan program beasiswa khusus untuk perempuan untuk mendorong partisipasi mereka dalam pendidikan, mengadakan program pendidikan yang memperkuat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan mengatasi bias gender dalam kurikulum yang ada. Terus selanjutnya adalah urgensi perkembangan kurikulum yang lebih rinci, relevansi dengan kebutuhan masa depan, penyesuaian dengan berbagai perkembangan teknologi. Kurikulum perlu terus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk integrasi keterampilan digital, pemrograman literasi media dan teknologi informasi dalam kurikulum, kesiapan untuk dunia kerja.
Kurikulum harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam pasar kerja yang terus berubah, termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Lalu juga mengakomodasi tantangan global. Kurikulum harus mengakomodasi isu-isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, perdamaian, dan keadilan sosial. Siswa perlu memahami juga tantangan global dan memiliki keterampilan untuk menjadi bagian dari solusinya. Lalu kembali lagi dengan permasalahan tadi, yaitu mengatasi kesenjangan antar wilayah. Yang perkembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah. Kurikulum harus mengatasi stereotip gender dan memastikan kesetaraan gender dalam akses dan hasil pendidikan. Ini melibatkan penyediaan modal, peran yang positif, dan pilihan pendidikan yang sama bagi semua antara lelaki dan wanita harus setara. Lalu selanjutnya itu mendorong inovasi dalam kreativitas. Pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, kurikulum harus mempromosikan pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan eksplorasi. Ini akan membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Kurikulum harus menawarkan beragam pilihan dan pengalaman pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ini dapat mencakup program ekstrakurikuler, klub, dan kegiatan di luar kelas. Contohnya, paskibra, pramuka, dan lainnya. Lalu mengatasi tantangan global. Kurikulum harus memasukkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan agar siswa memahami kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan. Kesadaran global. Kurikulum juga harus membantu siswa memahami isu-isu global dan mendorong mereka untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan peduli. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Panduan dan materi pengajaran yang jelas. Kurikulum yang terstruktur dengan baik akan membantu guru dalam perencanaan pengajaran yang efektif dan relevan. Pelatihan guru yang berkualitas. Pengembangan kurikulum harus disertai dengan pelatihan guru yang berkualitas. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang lebih baik lagi. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu untuk mengatasi permasalahan pendidikan diperlu upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta maupun orang tua dari siswa dan siswi tersebut. Dengan bekerja sama kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan bagi generasi mendatang. Investasi yang tepat dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa. Dan juga pengembangan kurikulum yang relevan, inklusif, dan inovatif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Dengan kurikulum yang tepat, pendidikan dapat menjadi motor utama perubahan positif dalam masyarakat dan memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensinya secara penuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.